Kami lanjutkan Kompas Pagi Saudara. Striker Timnas Indonesia Ole Romeni menjalani operasi kakinya dengan lancar pasca cedera usai gelaran Piala Presiden. Di unggahan akun Instagramnya, Ole bilang operasi berjalan dengan baik. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku sudah memiliki rencana lain jika Ole tak bisa diturunkan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Well, of course, it's a big blowout that Ole is probably not going to participate in the games. He played very good games for Indonesia, and unfortunately he's injured. So we need to have another plan B, and the plan B we have already, but I can't say it to you now. But we need to prepare ourselves very good, and that's the main thing that we need to do. Saudara, Dewa United resmi menyelesaikan perekrutan bomber Timnas Indonesia Rafael Strijk. Rafael Strijk pulang kampung ke Indonesia. Dewa United secara resmi telah menyelesaikan perekrutan penyerang 22 tahun ini dengan status bebas transfer dari Brisbane Roar. Produk Akademi ADO Den Haag ini dikontrak oleh Banten Warriors dengan durasi 3 tahun. Namun Dewa United tidak menyebut secara rinci berapa gaji yang akan diterima oleh Strijk. Usai menghancurkan Brunei 8-0 di laga pembuka, kepercayaan diri skuad Garuda Muda tengah meninggi. Jens Raven dan kolega optimis mampu menjungkalkan timnas Filipina U23 dalam duel kedua grup A Piala AFF U23. Jelang menghadapi Filipina, skuad Garuda Muda melakukan persiapan di Stadion Madia Kamis petang. Menang 8-0 kala jumpa Brunei di laga perdana tentu membuat Jens Raven dan kolega memiliki kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi Filipina di laga kedua. Secara statistik, Indonesia U23 belum pernah kebobolan melawan tim muda The Ascals. Menang menjadi target utama bagi armada Gerald Vandenberg. Every game is another one, you know, and we know that we play against the Philippines. They're a good team, and we know that we need to win. And of course they had the same, and we will try to win, and then we look to the next. But first, tomorrow is important, and we will try to do everything. Sang calon lawan Filipina U23 menjalani latihan di lapangan AGBK Kamis sore. Pelatih timnas Filipina U23 Gareth James McPherson bilang timnya dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Terlebih, tim muda The Ascals mampu menundukkan Malaysia 2-0 di duel perdana. Menghadapi Indonesia, Gareth bilang akan meningkatkan kepercayaan diri tim jelang tampil di hadapan supporter Garuda. Breeds confidence. There's no doubt about that. We have a lot of players. Tim muda The Ascals di SUGBK, kita nantikan saja. Renin Tanikan, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Saudara, usai gagal membawa Garuda Pertiwi ke Piala Asia 2026, sang pelatih Satoru Mochizuki dicopot dari jabatannya. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani bilang tak sepenuhnya melepas Mochizuki. Coach Mochi akan tangani pengembangan sepak bola putri. Garuda Pertiwi terhenti di babak kualifikasi grup D Piala Asia Putri yang diselenggarakan di Tangerang 29 Juni hingga 5 Juli 2025. Dari 3 laga, Indonesia hanya mengoleksi 1 kemenangan dan menderita 2 kekalahan sehingga harus finish di posisi ketiga grup D. Hasil ini membuat PSSI mencopot jabatan Satoru Mochizuki di kursi kepelatihan. Namun anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono bilang Mochizuki tak sepenuhnya meninggalkan sepak bola Indonesia. Kini ia diberi tugas untuk memegang pengembangan sepak bola nasional di sektor putri. PSSI pun menunjuk Joko Susilo sebagai pelatih interim Safira Ika dan kolega untuk proyeksi Piala AFF 2025 yang digelar 6 hingga 19 Agustus 2025. Jadi Coach Mochi sudah diputuskan di development. Sekarang Coach Mochi bekerja dengan Coach Indra untuk mempersiapkan roadmap. Karena kita belum nemu pelatih kepala, maka kita sudah tetapkan Coach Joko Susilo untuk jadi
Coach Joko Susilo sebagai sebagai head coach yang sementara. Turnamen Piala AFF Putri 2025 yang rencananya berlangsung di Vietnam akan menjadi tugas perdana Joko Susilo. Seiring penunjukan Joko Susilo, PSSI juga masih akan mencari pelatih definitif Timnas Putri Indonesia. Rini Tanikan, Andika Pratama, Kompas TV Jakarta. Jangan kemana-mana dulu saudara, kami akan kembali dengan informasi Barcelona resmi mengumumkan perpanjangan kontrak pemain muda Lamine Yamal hingga 30 Juni 2031. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda berhak atas informasi yang jelas. Kasus suap 4 hakim harus dijadikan momen reformasi hakim. Anda butuh lebih dari sekadar berita. Maka kami hadirkan narasumber kompeten. Kita akan lebih tingkatkan lagi, memberikan pembinaan etika. Guna terangnya fakta demi akal sehat. Anda layak atas data yang akurat. Sapa Indonesia Malam. Ikuti pada